Halo teman, masih denganku Awang Kagunan, Rahayu. Lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini kok rodok berat ya kayaknya. Aku ingat betul ini kayaknya mbak-mbak ini yang kirim pertanyaan. Bun, saya susah rezeki, dapat pekerjaan hanya bertahan beberapa bulan. Lingkungan toksik, perlakuan mereka pada saya melewati batas. Bagaimana cara saya keluar dari situasi ini, Bunda? Kok koyoknya aku mengenal pertanyaan ini. Rasanya di sini loh kok kayaknya aku mengenal. Oke. Sekali lagi, hidup ini adalah permainan vibrasi. Hidup ini adalah permainan energi. Jadi ketika dalam hidup ini kita mendapatkan banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Banyak hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak hal yang tidak sesuai dengan kemauan kita, ya. Banyak hal yang menyakiti kita, banyak hal yang melukai kita dan segala macamnya. Kita wajib melakukan introspeksi diri. Diam sejenak, ya. Berproses untuk masuk ke dalam diri. Jangan-jangan, ya, kita menerima semua itu, ya. Rezeki susah, dapat pekerjaan hanya bertahan beberapa bulan, lingkungan toksik, diperlakukan melewati batas oleh banyak orang. Jangan-jangan kita yang mengizinkan itu terjadi untuk masuk atau hadir di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita yang menariknya semua itu. Jangan-jangan energi kita memang berada di frekuensi itu. Jangan-jangan vibrasi kita memang mengatakan hal itu, sehingga yang hadir, yang kita tarik tanpa kita sadari, kita tarik dalam kehidupan kita ya hal-hal yang begitu. Jangan-jangan ini bukan tentang orang lain. Jangan-jangan semua ini adalah tentang diri kita sendiri. Tentang energi yang kita keluarkan. Tentang vibrasi yang kita pantulkan. Jangan-jangan itu yang terjadi. Oke, kok bisa begitu, Bun? Iya, seperti yang aku bilang di awal, hidup ini adalah permainan vibrasi. Hidup ini adalah permainan energi. Energi siapa? Energi kita sendiri. Vibrasi siapa? Vibrasi kita sendiri. Jadi kita yang memainkannya. Kalau kita memainkan dengan cara benar, ya akan benar semuanya. Kalau kita memainkan dengan cara baik, ya akan baik semuanya. Jadi di dalam hidup ini, ya, di dalam hidup kita, ya, itu tidak ada tentang orang lain sebenarnya. Tapi semua adalah tentang diri kita sendiri. Orang-orang yang ada di sekitar kita ini, ya, itu hanya sebagai alat aja. Karena ada singgungan-singgungan energi di masa lalu mungkin. Karena orang itu berada di tataran frekuensi yang sama mungkin dengan frekuensi kita. Atau karena mereka ya, berada di satu gelombang vibrasi yang sama dengan vibrasi yang kita sebarkan.
kayaknya Mbak iki perlu treatment ini. Karena biasanya yang begini, jika itu terulang, ada pola yang berulang, ada pola yang beruntun, itu biasanya ada kaitannya dengan luka batin. Dan luka batin ini harus disembuhkan dulu. Luka batin ini harus dihilangkan dulu. Setelah luka batin ini ketemu faktornya apa, harus ada proses memaafkan di situ, harus ada proses berdamai dengan kondisi pada saat itu, berdamai dengan situasi pada saat itu, berdamai dengan dampak-dampak rasa yang ditimbulkan oleh peristiwa itu. Jadi ini harus diterapi kalau memang begitu. Dan bagaimana caranya untuk keluar dari situasi ini, yaitu terapi dulu. Dan vibrasinya diperbaiki. Caranya gimana untuk memperbaiki vibrasi? Ya positive thinking. Pikiran-pikiran negatif, ya. Pikiran-pikiran negatif itu harus kamu rubah sendiri. Pikiran-pikiran yang tidak memberdayakan itu harus kamu rubah, kamu balik, kamu kelola menjadi pikiran yang bisa memberdayakanmu. Terus habis itu kurangi ngeluh, kurangi ngersuluh, kurangi protes, kenapa hidupku begini, begitu, begini, begitu. Karena rasa-rasa itu, ya, rasa-rasa tidak terima itu, ya, rasa-rasa penolakan itu tidak akan membuatmu semakin maju. Karena dia akan semakin mengikatmu lebih dalam. Jadi tidak akan bisa terurai nantinya. Jadi berpikir positif, ya, kelola pikiranmu, ya, kamu harus bisa merdeka, kamu harus bisa menjadi tuan atas hidupmu sendiri, harus bisa mengelola pikiranmu, harus bisa tahu kapan on, kapan off, ya. Berdayakan pikiranmu hanya untuk berpikir hal-hal yang baik. Ya, berdayakan pikiranmu untuk berpikir hal-hal yang positif, berdayakan pikiranmu untuk berpikir hal-hal yang menguntungkan hidupmu saja dan untuk kebaikanmu saja. Dengan begitu kamu bisa mengelola rasamu, rasa-rasa yang nggak penting, rasa-rasa yang tidak memberdayakan, itu kamu kelola. Gunakan energinya untuk bisa membangun hidupmu untuk menjadi lebih baik. Gitu ya Mbak ya. Semoga terjawab. Tapi saranku, iki ada kaitannya dengan luka batin biasanya. Jadi diterapi aja. Terapi pemulihan jiwa untuk mengurai, untuk membongkar luka batinnya. Oke, terima kasih banyak. Semoga terjawab. Rahayu. Dadah.